Shalom jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya kabar yang luar biasa. Haleluya, saat ini kita akan beribadah walaupun dengan keadaan saat ini. Tapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya percaya kekuatan yang baru akan Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Untuk itu mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu menghampiri takhta-Mu yang kudus. Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami Tuhan. Agar kami layak dan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, kami percaya kekuatan-kekuatan yang baru akan Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan, karena Dia terlalu baik. Apapun kondisi kita saat ini, tetap terus katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami berikan pujian hanya kepadamu Tuhan. Kami berikan penyembahan hanya kepadamu. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin Jesus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan
Jesus, layakan kami Tuhan. Amin, amin, Jesus. Melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Amin, Jesus. Tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin, Jesus. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin, Jesus. Oleh kuasa darah-Mu. Amin, Jesus. Amin, amin, Tuhan. Yesus, amin. Amin, Jesus. Biarlah kekudusan-Mu menulis setiap kami, Tuhan. Kasih-Mu mengalir, 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 memulihkan hidupku. Amin, 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 Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Amin, Jesus, Tuhan. Terima kasih. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dan meninggikan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya sukacita Tuhan ada bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan serukan nama Yesus. Kita bangkit, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin, Yesus Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui. Sekali lagi katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Amin, 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 Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta Yesusku. Terimalah, terima korban syukurku ini. Amin, amin, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Bawa kepada. Amin, Jesus, Jesus. Oh Tuhan, persembahanku ini. Amin Tuhan, amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Agar apa yang akan dia sampaikan itu benar-benar hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar hanya nampak kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan firman Allah kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kematian Raja Salomo, maka kerajaan Israel terpecah dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda, suku Simeon, dan suku Benyamin. 3 suku. Mereka bersatu bersama-sama membentuk suatu kerajaan yang disebut kerajaan Yehuda. Sedangkan 9 suku yang lain membentuk suatu kerajaan yang disebut kerajaan Israel. Firman Allah ini disampaikan kepada umat Tuhan yang sedang berada dalam pembuangan. Mengapa mereka berada dalam pembuangan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda ini menyembah berhala. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka berbuat jahat. Pada waktu itu, raja yang memerintah adalah Raja Yoyakin. Dia adalah raja yang tamak, menindas rakyat, membawa rakyat kepada penyembahan-penyembahan berhala, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena itu pada waktu Raja Nebukadnezar yang memimpin Babilonia, Raja Babel, datang menyerbu Yehuda. Tuhan Allah tidak menjaga dan melindungi Yehuda ini. Karena apa? Karena mereka berdosa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Dosa adalah pemisah antara umat Allah dengan Allah. Yang menghalangi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya adalah dosa. Karena itu pada waktu Raja Nebukadnezar beserta dengan pasukannya datang menyerbu Yehuda, Tuhan tidak menolong mereka. Kerajaan Yehuda dihancurkan. Raja Yoyakin beserta dengan keluarga dan penduduk Yerusalem diangkut semua ke Babel. Dibuang di Babel. Raja Yoyakin ini juga adalah raja yang memerintahkan nabi-nabi yang menentang dia untuk dibunuh. Jadi kejahatan Yoyakin ini luar biasa. Kejahatan umat Tuhan ini sangat menyedihkan di mata Tuhan. Karena itu mereka menerima hukuman Allah, dikalahkan dan dibuang ke Babilonia. Bukan berarti semua orang yang dibuang di Babilonia itu melakukan dosa atau berdosa.
Karena ada orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibuang. Pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan dibuang ke Babilonia. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah oleh karena mereka menyembah Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan, dan waktu mereka berada di Babilonia, mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan dan mereka diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan Babilonia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Sementara berada di dalam pembuangan penderitaan yang berat, penderitaan yang luar biasa. Umat Tuhan ini menyadari bahwa mereka sudah berdosa, sudah jauh dari Allah. Dan mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan, mereka bertobat. Karena itu datanglah firman Allah kepada Nabi Yesaya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan Allah sangat mengasihi umatnya. Tetapi pada waktu umat Allah berdosa, maka Allah membenci dosa. Tapi Allah mengasihi manusia yang berdosa. Pada waktu manusia yang berdosa ini bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat datang kepada Allah, maka pertolongan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, penyertaan Allah datang kepada mereka. Firman Allah datang kepada mereka, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita mengalami kesukaran demi kesukaran karena pengaruh COVID-19 yang belum mereda, bahkan hari-hari ini semakin besar, semakin dahsyat pengaruhnya. Kita berharap agar supaya satu saat COVID-19 ini hilang. Atau kalaupun tidak hilang, itu akan menjadi penyakit flu yang biasa. Di mana ada obatnya, vaksin yang efektif akan ada. Pengobatan untuk COVID-19 yang tepat akan ada. Sehingga orang-orang tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah dengan keadaan tersebut. Tapi kita tidak tahu berapa lama situasi ini akan terjadi. Hanya ada dua kemungkinan berkaitan dengan COVID-19. Dia akan suatu saat hilang, tidak akan ada lagi. Atau dia tetap akan ada, tetapi orang-orang mampu menghadapi. Karena sudah kebal, atau sudah ada obatnya, sudah ada vaksin yang efektif untuk penyakit tersebut. Sehingga orang-orang kembali mengadakan aktivitas yang normal tanpa memakai masker sekalipun. Di beberapa negara aktivitas-aktivitas normal sudah terjadi. Tapi kita sedang bergumul dengan keadaan ini. Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sedang mengalami masa-masa yang sukar. Namun demikian Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman Allah datang kepada umat yang ada di pembuangan. Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah kita adalah Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik.
Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan demi kesulitan, pasti Tuhan punya rencana. Karena itu Bapak Ibu, apabila kita berbuat salah, apabila kita berbuat dosa di hadapan Allah, mari bertobat di dalam nama Yesus. Apabila kita jauh dari Tuhan, datanglah kepada Allah. Karena kesukaran demi kesukaran yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana yang besar, yang luar biasa bagi kita sekalian. Kesukaran demi kesukaran menunjukkan bahwa manusia itu tidak berdaya tanpa Tuhan. Manusia itu terbatas. Manusia itu membutuhkan campur tangan Tuhan. Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita hidup, yang memberi kita kesehatan. Dan Dia adalah sumber kesembuhan, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang ajaib, dan Dia adalah jawaban terhadap setiap pergumulan kita pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan bangsa dan negara, pergumulan gereja Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah dari jalan-jalan yang jahat. Kembalilah kepada Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mencari Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertobat. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap kepada Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang mengandalkan Dia. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan berjanji kepada umat-Nya, Aku menyertai engkau. Apa gunanya manusia memiliki seluruh kekayaan, sangat kaya, memiliki kesehatan yang prima, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki popularitas tanpa Tuhan? Enggak ada gunanya, karena akan masuk kepada kebinasaan. Terpisah dari Allah, setelah meninggalkan dunia ini, akan masuk kepada penghukuman yang kekal di neraka. Karena itu Yesus berkata, apa gunanya manusia memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan mau setiap orang diselamatkan. Dan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Percayalah, penyertaan Tuhan pasti sempurna. Dan Tuhan akan memelihara kita. Melindungi kita pada masa-masa yang sukar. Kalau ada di antara kita yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Karena Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang baik, sumber kesembuhan. Pada waktu lemah, Dia akan memberikan kekuatan baru. Dia akan memberikan semangat. Karena itu Bapak Ibu jangan takut dan jangan bimbang. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menciptakan nafas kita. Tuhanlah yang memberi kita kehidupan. Kalau jadwal kita untuk dipanggil Tuhan belum waktunya, maka Tuhan pasti menjaga, melindungi kita dari penyakit COVID-19, dari kesukaran demi kesukaran, dan Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Asalkan kita percaya kepada Dia, mengandalkan Dia.
Kalau kita berbuat dosa, bertobat dari dosa-dosa kita. Berserah kepada Dia, mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita melihat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan tahu umatnya, saudara yang lemah membutuhkan kekuatan baru. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia akan menguatkan kita dari dalam kita, di dalam batin kita, kita akan menjadi kuat. Bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus dalam pergumulan demi pergumulan, dalam kesulitan demi kesulitan. Dia menolong umatnya yang ada di pembuangan. Dia meneguhkan mereka, Dia menyertai mereka. Bahkan Dia membawa mereka dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Karena ingat, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia, yang menciptakan hidup, yang memberikan hidup, yang memberikan nafas. Dan yang luar biasa, Dia yang menyediakan dan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan. Kepada setiap orang yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan adalah jawaban kita. Dia meneguhkan kita menghadapi penyakit COVID-19. Ada dua pendekatan. Pendekatan natural dan pendekatan spiritual. Dua aspek ini adalah anugerah Tuhan. Pendekatan natural yaitu dihadapi dengan imun yang kuat. Karena dengan imun yang kuat, orang kena imun kuat. Tidak ada pengaruh. Imun yang kuat apabila kita makan makanan bergizi. Minum vitamin. Vitamin D, vitamin E, vitamin C. Istirahat yang cukup. Berolahraga. Mengikuti protokoler 5M. Itu secara natural. Itu suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia supaya imunnya tinggi, imunnya kuat. Pendekatan spiritual menghadapi kekhawatiran dan ketakutan dan intimidasi dan kegelisahan. Karena meskipun orang barangkali imunnya kuat, tapi dia khawatir, dia takut, dia gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa menikmati hidup ini. Karena si iblis menggunakan sarana penyakit ini untuk menebarkan kekhawatiran, menebarkan ketakutan, menebarkan intimidasi, menebarkan kegelisahan. Bagaimana menghadapi ini? Itu tidak bisa dihadapi dengan 5M. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, intimidasi hanya bisa dihadapi dengan iman. Yaitu kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya firman Allah. Kalau Tuhan berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau. Kita harus percaya Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Kita harus percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita.
Kalau Tuhan berfirman, aku akan menolong engkau, kita harus percaya Tuhan pasti menolong kita meskipun kita melewati masa-masa yang sukar. Itu artinya iman. Kita mengalahkan dunia ini, kekuatan jahat di balik COVID-19 dengan iman. Tuhan sudah memberikan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus sudah memberikan iman. Gunakan iman itu menghadapi kekhawatiran, intimidasi, ketakutan, dan kegelisahan. Minta perlindungan darah Yesus dan tolak dalam nama Yesus kekhawatiran, ketakutan, intimidasi. Sehingga kita bisa tidur nyenyak. Kita bisa menikmati hidup ini. Karena yang tragis Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila umat Tuhan sudah melakukan 5M, sudah makan bergizi, minum vitamin, tetapi hati gundah gulana, stres, khawatir, takut. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa, Tuhan sudah memberikan iman untuk menghadapi kekuatan-kekuatan jahat tersebut. Itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman adalah anugerah yang Tuhan sudah beri. Tetapi bergantung kepada Bapak Ibu Saudara menggunakan iman atau tidak. Iman adalah anugerah yang Tuhan beri kepada manusia. Orang percaya atau tidak percaya. Orang benar atau orang fasik. Orang percaya Tuhan atau orang tidak percaya Tuhan. Tuhan beri anugerah itu. Jadi iman itu anugerah dari Tuhan. Nah, iman adalah anugerah yang didapatkan di dalam Yesus Kristus. Ada penyertaan Tuhan yang khusus. Ada pemeliharaan Tuhan yang khusus. Ada pertolongan Tuhan yang khusus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan menyertai kita yang percaya kepada Dia. Percaya akan janjinya. Percaya akan firman-Nya. Taat kepada Dia. Setia kepada Dia. Teruslah berharap, berdoa dan beriman. Teruslah memberikan persembahan kepada Tuhan. Teruslah membayar persepuluhan kepada Tuhan. Lakukan firman Allah. Karena firman Allah akan digenapi. Allah menggenapi janjinya melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, bersukacita di dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah. Kalau orang terus khawatir, orang terus terintimidasi, orang terus tertekan, orang terus ketakutan, maka semangatnya patah. Dan itu akan mengakibatkan imunnya drop, daya tahan tubuh turun, mudah kena penyakit. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Apapun keadaan, percayalah Tuhan menyertai engkau. Karena itu jangan takut dan jangan bimbang, karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan meneguhkan engkau. Tuhan menolong engkau. Dan Tuhan memberikan engkau kemenangan melewati kesulitan demi kesulitan. Puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengikuti perjamuan. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Amin, amin. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya, sekali lagi katakan, darahnya amat kuasa. Oh darahnya, haleluya, amat kuasa. Sucikan dari dosa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Karena itu persiapkanlah hatimu, persiapkanlah unsur-unsur perjamuan. Perjamuan Tuhan sangat penting sekali karena itu adalah perintah Tuhan bagi orang percaya untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Sebagai sarana di mana Tuhan menyatakan kehadirannya secara khusus. Karena orang mengadakan peringatan terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Sebagai sarana di mana kasih karunia Allah dialirkan. Kesembuhan mengalir, kekuatan baru mengalir, pemulihan mengalir, berkat-berkat mengalir. Karena itu persiapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti perjamuan Tuhan. Sebelum mengikuti perjamuan Tuhan, mari kita introspeksi diri. Apabila ada kesalahan, dosa, bertobatlah. Akui itu di hadapan Allah. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Karena sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan atau dosa. Kesalahan dalam perkataan. Perkataan yang menyakiti Tuhan, menyakiti orang lain. Pikiran-pikiran yang tidak benar, atau dosa yang ada di dalam hati. Tidak mengampuni adalah dosa. Kita harus bertobat dengan cara mengampuni orang yang menyakiti kita. Menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, menyebar-nyebarkan hoax adalah perbuatan tidak terpuji. Itu perbuatan yang salah. Perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingat, Allah tidak kompromi dengan dosa. Tapi Allah mengasihi orang berdosa. Yesus Kristus adalah pengantara antara kita dengan Allah. Melalui pengorbanannya dosa kita dibersihkan, disucikan.
Dan kalau kita berbuat dosa, kita mengakui, maka dosa kita dibasuh oleh darah Yesus. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Sebagai manusia kami tidak lepas dari kesalahan, kelemahan, tidak luput dari dosa, kesalahan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam hati kami. Kami akui itu di hadapan-Mu dan mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Bapa. Basuh kami dengan darah Yesus. Layakkanlah kami mengikuti perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah roti yang ada di tanganmu. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan menyertai kita. Dan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Angkatlah roti yang ada di tanganmu. Kami menghadap hadirat-Mu ya Allah, mengangkat roti di hadapan-Mu. Roti ini berbicara tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kami. Kami berdoa, Bapa, berkati, urapi, kuduskan. Biarlah kuasa darah Yesus mengalir, kuasa kesembuhan Tuhan mengalir, kuasa kesehatan Tuhan mengalir. Saudara-saudara kami yang sedang sakit yang ada di rumah supaya mengalami kesembuhan. Kuasa bilur Yesus mengalir, kuasa kesehatan dari Tuhan mengalir. Demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus, tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh Yesus yang dihancurkan kami, membawa keselamatan bagi kami. Membawa kesehatan bagi kami, membawa kesembuhan bagi kami, membawa pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkorban bagi kami. Kami berikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menggantikan kami di atas kayu salib. Hukuman yang harusnya kami terima Engkau gantikan dengan rela. Engkau menyerahkan nyawa-Mu mati di atas kayu salib. Engkau mati sebagai manusia bagi kami. Menanggung segala dosa kami. Menanggung segala kutuk kami. Menanggung segala penderitaan kami. Menanggung segala hukuman kami. Menanggung segala penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan mereka yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan Allah, jamah mereka. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka. Kami lepaskan kuasa bilur Yesus mengalir, kuasa kesembuhan Tuhan mengalir dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, angkatlah cawan yang ada di tangan. Cawan ini, anggur ini berbicara darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus yang membersihkan kita dari segala dosa kita. Darah Yesus yang menghancurkan pekerjaan iblis.
Darah Yesus, darah yang kudus, darah yang hidup, darah yang berkuasa. Bapa, berkati cawan ini, anggur ini, urapi, kuduskan. Biarlah kuasa darah Yesus mengalir melaluinya, kuasa kesembuhan Yesus mengalir melaluinya, kesehatan Tuhan mengalir melaluinya, dan berkat-berkat Tuhan mengalir melaluinya. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati berlimpah-limpah. Demikianlah firman Allah, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Bapa, tutup bungkus kami semua. Saya berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini, tutup bungkus mereka pribadi dan keluarga dengan darah Yesus Kristus. Pagari mereka dengan malaikat-malaikat-Mu. Kuatkan mereka. Hiburkan mereka. Kami berdoa, berikan imun yang kuat kepada setiap umat-Mu. Karena imun adalah anugerah-Mu bagi setiap manusia. Kami minta di dalam nama Yesus supaya imun mereka kuat ya Allah. Imun kami semua kuat. Dan teguhkan hati mereka. Supaya iman mereka kuat ya Allah. Menghadapi tantangan demi tantangan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan. Meskipun mengalami kesulitan demi kesulitan, tetapi Engkau Allah adalah jawaban terhadap pergumulan-pergumulan mereka. Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat. Berkati mereka, berkati usaha mereka, berkati kantor di mana mereka bekerja, berkati perusahaan di mana mereka bekerja. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Di dalam nama Yesus curahkan berkat-berkat-Mu kepada umat-Mu, kepada setiap pribadi, setiap keluarga ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami memberikan pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, ajarkanlah kami senantiasa berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, angkatlah tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau. Tuhan meneguhkan engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan memberi kemenangan kepada engkau. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, amin.
memberkati. Selamat hari Minggu. Dan bagi jemaat yang mau memberikan persembahan, perpuluhan, ada di